Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi, salam harmoni. Yang terhormat, Bapak Rektor Universitas Pendidikan Ganesha atau yang mewakili. Yang saya hormati, Bapak Dosen Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau yang mewakili. Bapak Ketua Jurusan Kimia, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia beserta jajarannya, dan rekan-rekan panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, para narasumber dan moderator seminar, para tamu undangan dan peserta seminar yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat berkumpul di acara Seminar Nasional Kimia dengan tema Inovasi Pembelajaran Kimia dalam Era Digital yang dilaksanakan hari ini, Senin 12 September 2022. Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan merupakan kunci utama untuk kita berkembang dan berinovasi pada masa depan. Seperti pada tema kali ini, mengenai inovasi pembelajaran kimia. Pendidikan kimia atau studi tentang pengajaran dan pembelajaran kimia dilaksanakan pada jenjang pendidikan sekolah, perguruan tinggi, dan universitas. Peningkatan hasil belajar siswa ini berkaitan dengan metode pengajaran dan pelatihan yang sesuai dalam mengajar kimia. Misalnya, dengan metode ceramah, demonstrasi, dan kegiatan laboratorium. Pada pembelajaran ini, sangat mengutamakan keterampilan guru dalam mengajar. Pada era digital ini, memberikan pengaruh besar bagi dunia pendidikan. Atas dasar itulah mengetahui, kami selaku panitia menyelenggarakan seminar ini dengan harapan peserta seminar dapat mengetahui peran penting era digital sebagai penemuan inovasi dalam pembelajaran. Sesuai dengan tema seminar kali ini, kami mengundang pembicara yang berkompeten, yaitu Profesor Dr. Iwayan Redana MSI, di mana adapun peserta sidang kali ini berasal dari seluruh mahasiswa pendidikan Kimia Universitas Pendidikan Ganesha, serta masyarakat umum. Atas terselenggaranya seminar ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Ketua Jurusan Kimia, Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia beserta jajarannya, rekan-rekan panitia Himpunan Mahasiswa Jurusan Kimia, serta para hadirin sekalian yang mengikuti acara ini. Akhir kata, kami sadar bahwa penyelenggara seminar ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu, saya atas nama Ketua Panitia dan mewakili seluruh panitia penyelenggara menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mewakili seluruh panitia berharap acara ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Tanpa dukungan Anda, kami tidak bisa melakukannya. Dengan rendah hati, kami meminta dukungan Anda agar acara ini bisa berjalan sebaik mungkin. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam harmoni. Itu tadi adalah laporan Ketua Panitia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai materi seminar pendidikan kali ini. Sebelum mengenalkan materi, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Nima Dediantari Pratiaksi, NIM 20130311021. Saya dari 5A Pendidikan Kimia. Next. Nah, adapun daftar isi pada materi kali ini, yang pertama kita akan bahas mengenai lokakarya, yang kedua kita akan bahas mengenai simposium, yang ketiga diskusi panel, yang keempat adalah seminar. Di mana lokakarya atau biasa kita sebut dengan workshop, ini adalah merupakan pertemuan ilmiah yang dilakukan oleh para ahli di bidang yang sama untuk membahas suatu permasalahan yang sesuai dengan keahliannya. Jadi tujuan utama pelaksanaan ini yaitu untuk mencari solusi atas suatu permasalahan yang terjadi. Nah, kegiatan ini biasanya dijadikan agenda rutinan yang dilaksanakan pada kurun waktu tertentu.
Nah, dalam lokakarya ini ada ciri-ciri dan juga jenis lokakaryanya. Yang pertama kita akan bahas mengenai ciri-cirinya. Yang pertama, masalah yang dibahas lebih spesifik dan berasal dari peserta. Namun, tujuan pelaksanaan tetap dirumuskan oleh pihak panitia. Yang kedua, proses penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah dan melalui observasi bidang keilmuan. Yang ketiga, setiap peserta harus aktif berpartisipasi dengan memberikan gagasan atau ide, sehingga bisa muncul diskusi untuk kemudian dicari solusinya secara bersama-sama. Selanjutnya adalah jenis lokakarya. Jenis lokakarya ini, yang pertama ada berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifatnya terbagi menjadi dua, yaitu mengikat dan tidak mengikat peserta. Contohnya, yang bersifat mengikat ini adalah standarisasi ISO. Yang selanjutnya, yang bersifat tidak mengikat ini adalah contohnya lokakarya tentang zat kimia pada asap kendaraan bermotor. Nah, adapun berdasarkan waktunya, yang pertama, lokakarya beruntun yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu secara berturut-turut. Misalnya 4 hari berturut-turut atau seminggu berturut-turut. Yang kedua, lokakarya berkala dilakukan dalam jangka waktu tertentu, tetapi dilakukan secara berkala. Misalnya sebulan 2 kali atau setahun 3 kali, dan sebagainya. Next. Selanjutnya adalah langkah-langkah mempersiapkan lokakarya. Yang pertama, menentukan tujuan, di mana tujuan ini merupakan hal utama yang harus dirumuskan, yaitu untuk mengadakan suatu pertemuan atau kegiatan. Nah, sebelum pelaksanaannya ini, panitia harus merumuskan tujuannya terlebih dahulu. Contohnya, memberikan keterampilan dan pelatihan suatu aplikasi, mengatasi tawuran antar pelajar dari lingkungan sekolah, membangun karakter peserta didik di era pandemi, dan sebagainya. Yang kedua, mengidentifikasikan segala kebutuhan peserta. Nah, jika kebutuhan peserta ini bisa kita identifikasi dengan baik, maka pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, kebutuhan peserta ini harus mengacu pada tujuan kegiatan juga. Yang ketiga adalah merancang presentasi. Untuk merancang presentasi ini, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, harus membuat pendahuluan, meliputi perkenalan diri, mengenalkan topik dan anggota. Yang kedua, menyusun daftar topik disertai subtopik pendukung. Yang ketiga, membuat aturan selama kegiatan berlangsung. Misalnya, aturan saat menyampaikan ide atau gagasan. Banyaknya anggota yang diizinkan untuk menyampaikan ide pada suatu waktu. Perangkat apa saja yang boleh dibawa, dan lain sebagainya. Yang keempat, memperkirakan alokasi waktu setiap sesi acara. Nah, alokasi waktu ini diingatkan biasanya oleh moderator, di mana alokasi waktu ini untuk setiap acara sangat penting untuk diperhatikan, agar pelaksanaannya bisa berjalan secara efektif dan efisien. Materi yang kedua adalah simposium, di mana istilah simposium ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu simposium, yang diturunkan oleh kata sympinein yang dibentuk oleh akar kata sin yang artinya bersama dan akar kata pinein yakni minum. Jadi simposium merupakan suatu rangkaian pidato pendek di depan pengunjung dengan seorang pemimpin, di mana simposium ini menampilkan beberapa orang pembicara serta juga mereka mengemukakan aspek-aspek pandangan-pandangan yang berbeda serta juga topik yang sama. Oleh sebab itu, pembicara dalam simposium tersebut harus berbicara secara padat, ringkas, dan juga lugas. Nah, selanjutnya adalah penggunaan simposium. Seperti gambar yang telah tersaji pada PowerPoint ini, di mana simposium ini dapat digunakan untuk mengemukakan aspek-aspek yang berbeda dari suatu topik tertentu. Jika kelompok peserta besar, kalau kelompok membutuhkan,
keterampilan yang ringkas, dan apabila ada pembicara yang memenuhi syarat ahli dalam bidang yang ditunjukkan. Sebelah kiri model U, sebelah kanan model O. Selanjutnya adalah tata laksana simposium. Di mana yang pertama, moderator itu harus membuka simposium. Yang kedua, moderator kemudian memperkenalkan para pakar yang akan berpidato dengan cara ilmiah. Ketiga, para pakar kemudian menyampaikan pidato ilmiahnya yang masing-masing diberikan waktu selama 5 sampai dengan 15 menit. Selanjutnya, para pakar lainnya atau partisipan atau responden bertanya, menyanggah, atau juga menyempurnakan pidato dari pembicara. Kemudian, para pembaca yang mendapat sanggahan akan menjawab segala jenis pertanyaan yang sesuai dari responder. Dan seterusnya seperti itu, dan terjadi diskusi ilmiah di antaranya. Selanjutnya, apabila waktu diskusi itu sudah habis atau perdebatan dianggap sudah selesai, moderator dapat mengakhiri dengan membuat suatu kesimpulan, sementara yang dibantu oleh sekretaris sebagai notulennya. Nah, kemudian kegiatan diskusi dalam simposium ini selesai, tim perumus dapat mengadakan rapat kecil serta merumuskan dengan secara tertulis hasil dari simposium yang dilaksanakan. Apabila hasil simposium tersebut sudah tertulis atau sudah tercetak, maka hasil simposium ini dapat atau bisa disebarluaskan pada peserta simposium lain atau juga kepada ilmuwan lainnya. Nah, jika tadi kita membahas tentang simposium, berikut ini merupakan ada kelebihan dan kekurangan dari kegiatan simposium itu. Di mana kelebihannya dapat dipakai pada kelompok besar maupun kecil, dapat mengungkapkan informasi banyak dalam waktu singkat. Yang ketiga, pergantian pembicara tersebut menambah variasi dan juga sorotan atau pandangan dari berbagai segi akan membuat sidang ini lebih menarik. Yang terakhir adalah dapat direncanakan jauh dari sebelumnya. Nah, adapun kekurangannya, yang pertama, kurang spontanitas juga kreativitas karena pembahas ataupun juga penyanggah itu sudah ditentukan. Yang kedua, kurang interaksi antar kelompok. Yang ketiga, menekan pokok pembicaraan. Yang keempat, agak terasa formal. Yang kelima, kepribadian pembicara dapat menekan materi. Yang keenam, sulit mengadakan kontrol waktu. Yang ketujuh, secara umum membatasi pendapat pembicara. Yang kedelapan, sebelumnya membutuhkan sebuah perencanaan dengan hati-hati untuk dapat menjamin jangkauan yang tepat. Yang terakhir adalah cenderung dipakai dengan secara berlebihan. Nah, materi selanjutnya adalah diskusi panel. Pada bagian satu ini kita membahas mengenai pengertiannya. Di mana diskusi panel adalah diskusi oleh sekelompok orang bernama panelis yang di dalamnya membahas tema tertentu yang sedang menjadi perhatian umum. Metode yang dilakukan dengan saling tukar pendapat antar panelis di hadapan peserta secara informal maupun tetap terarah. Tujuannya untuk memberikan informasi pada pendengar tentang suatu permasalahan yang ditinjau dari beberapa aspek melalui kegiatan diskusi. Pada bagian 2 ini kita akan membahas mengenai fungsi diskusi panel, yang mana fungsi diskusi panel ini sebagai media atau alat untuk menyampaikan informasi tentang suatu permasalahan melalui kegiatan diskusi. Bagian ketiga ini kita membahas mengenai ciri-ciri diskusi panel. Yang pertama, dipimpin oleh seorang moderator. Yang kedua, pada umumnya ditampilkan di suatu media, misalnya media televisi atau radio. Yang ketiga, terdapat 3-6 panelis, di mana setiap panelis merupakan orang yang sudah ahli di bidangnya. Yang keempat, peserta tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan diskusi, namun hanya berperan sebagai peninjau panelis. Yang kelima, memiliki seorang penulis untuk mencatat hasil diskusinya. Selanjutnya bagian 4 kita membahas tentang komponennya. Yang pertama ada moderator, di mana moderator ini yang bertugas untuk menyampaikan tema diskusi, mengatur jalannya acara diskusi, serta menjadi penengah antara panelis dan peserta. Yang kedua panelis, di mana ini adalah pemateri.
orang yang diberi tugas untuk menjalankan kegiatan diskusi sesuai tema yang telah ditentukan. Selama kegiatan diskusi berlangsung, setiap panelis harus mengutarakan pandangannya tentang suatu permasalahan yang diangkat, yang nantinya bisa ditinjau dari beberapa aspek. Banyaknya panelis untuk mengisi acara ini yaitu 3-6 orang. Yang ketiga ada notulis, di mana notulis ini bisa disebut dengan sekretaris atau orang yang bertugas untuk mencatat poin-poin penting yang dihasilkan dari diskusi tersebut. Selanjutnya ada peserta, di mana adalah pihak yang menyaksikan pelaksanaan diskusi panel. Artinya, peserta tidak bisa ikut aktif terlibat dalam kegiatan diskusi, namun tetap diberi kesempatan untuk bertanya pada panelis sesuai dengan arahan moderator. Selanjutnya adalah seminar, di mana seminar ini memiliki pengertian suatu pertemuan sekelompok orang yang diselenggarakan untuk dapat membahas suatu masalah serta mencari solusi ilmiah terhadap masalah tersebut. Di mana yang pertama adalah tujuannya, yaitu menyampaikan pendapat atau hal baru kepada para peserta. Fungsinya, menyampaikan informasi atau gagasan yang baru yang memiliki sifat ilmiah kepada khalayak. Nah, ini diperlukan yaitu adanya respon dari audiens, di mana penyanggah utama biasanya seorang ahli, itu akan diberikan prioritas untuk dapat merespon isi makalah yang disampaikan oleh pembaca atau pembicara. Yang selanjutnya berbentuk forum, interaksi yang melibatkan sejumlah audiens. Yang terakhir mengacu pada makalah. Nah, makalah atau kata kerja ini yang sudah disusun, kertas kerja ini yang sudah disusun, serta disajikan oleh para pembicara. Selanjutnya adalah syarat seminar serta susunan acara seminar. Yang pertama kita bahas adalah syarat seminar. Yang pertama, anggota atau peserta seminar dapat berpikir logis dalam menangani cara pemecahan masalah. Yang kedua, pemateri sudah tahu permasalahan yang akan disampaikan. Yang ketiga, menentukan waktu. Yang keempat, masalah sudah dirumuskan. Yang kelima, permasalahan dapat dipecahkan dengan secara sistematis serta ilmiah. Selanjutnya adalah susunan acara seminar. Yang pertama, harus ada laporan ketua pelaksana. Yang kedua, penyajian ketua. Yang ketiga, pembahasan oleh pembicara. Yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Yang kelima, simpulan. Dan terakhir, penutup. Selanjutnya ada contoh seminar, di mana yang pertama seminar menulis, seminar prakarya, seminar narkoba, seminar pendidikan, seminar usaha, dan seminar bisnis. Nah, untuk kata sambutan yang tadi telah kita coba itu saya menggunakan contoh seminar pendidikan, di mana yang terlibat dalam seminar ini yang pertama pembawa acara atau pewara, yang kedua moderator, yang ketiga pemateri, yang keempat audiens, yang kelima notulen. Nah, sedikit saya rangkum dari pernyataan tadi, di mana perbedaannya dengan seminar, workshop, atau lokakarya, konferensi, dan kolokium. Untuk konferensi dan kolokium sebelumnya saya belum bahas, jadi kita bahas di sini sedikit perbedaannya. Yang pertama, perbedaan dengan seminar. Pada simposium ini, para pembicara ahli membahas suatu topik permasalahan dalam sudut pandang yang berbeda. Sementara pada seminar, para pembicara ahli fokus pada topik permasalahan secara sistematis. Yang kedua, perbedaan dengan workshop atau lokakarya, di mana pada simposium ini jumlah pesertanya banyak, sedangkan lokakarya itu hampir sama dengan seminar. Namun, jumlah peserta yang terlibat sedikit karena bersifat terbatas. Yang ketiga, perbedaan dengan konferensi, di mana pada simposium ini, para pembicara ahli membahas suatu topik permasalahan dalam sudut pandang yang berbeda. Sementara konferensi, para ahli berunding dan saling bertukar pendapat untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Yang keempat, perbedaan dengan kolokium terletak pada formalitasnya. Pada simposium ini bersifat informal dan sosial, sementara pada kolokium ini bersifat formal dan juga dengan seorang ahli akademisi. Nah, itu dia tadi pembahasan kita. Jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf. Sekian.
Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa bertanya di kolom komentar. Semangat belajar!